Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan begitu banyaknya nikmat dan juga nikmat yang sedang kita rasakan, yaitu nikmatnya bisa berkumpul bersama kembali, yaitu di Zoom Meet Google ini. Dan yang kedua, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada kanjeng Nabi besar kita, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, selamat sore semuanya. Bertemu lagi kita di acara Zoom Meet ini, yaitu saya dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Renata Agnia Batiar dan rekan-rekan saya yaitu ada Pebi Rehan Prezi dan ada Fadilah Fatur Rahman. Pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ilmu Allah. Baik, langsung saja kita bahas ilmu Allah. Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq. Dia pencipta seluruh makhluknya, yang mengadakan seluruh makhluknya dari tiada menjadi ada, yang membentuk makhluk sesuai dengan tugas dan sifatnya masing-masing. Dan dari salah satu ayat, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Oleh karena itu, dialah satu-satunya Al-Alim, yang maha mengetahui, yang paling tahu, yang paling mengerti, dan yang paling memahami tentang hakikat segala apa yang ada di alam semesta raya ini. Yang gaib dan maupun yang nyata, beliau maha mengetahui. Dan juga dijelaskan pada surat Al-Hajj ayat 22, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ilmu Allah Ta'ala amat luas, tidak terjangkau oleh akal pemikiran manusia yang sangat terbatas. Dan selanjutnya, penjelasan tentang ilmu Allah terbagi menjadi dua pendekatan. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ilmu Allah terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, at-thariqatu rasmiyah, pendekatan resmi atau formal. Dan yang kedua, at-thariqatu ghairu rasmiyah, pendekatan tidak resmi atau tidak formal. At-thariqatu rasmiyah ialah penyampaian ilmu melalui jalur al-wahyu kepada ar-rasul, yaitu berupa pengetahuan al-ayatul qauliyah berupa firman Allah, wa ma kana li basyarin ayyukallamahu Allahi illa wahya aw min wara'i yajabin aw yursila rasula fayuhi bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir, atau mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Yang kedua yaitu at-thariqatu ghairu rasmiyah, ialah penyampaian ilmu melalui ilham atau jalur inspirasi secara mubasyaratan atau secara langsung tanpa perantara rasul, berupa pengetahuan al-ayatul kauniyah.
Manusia mendapatkan ilham tersebut melalui proses penelaahan dan penelitian terhadap alam semesta. Allah telah mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat kauliyah tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat kauniyah, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Bahkan, ayat-ayat kauliyah sesungguhnya memberikan al-isyarah tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah saling menguatkan. Ayat-ayat kauliyah menunjukkan minhajul hayah atau sebagai pedoman hidup, dan ayat-ayat kauniyah menunjukkan wasailul hayah atau sebagai sarana-sarana kehidupan, sekaligus menjadi al-burhan, yaitu bukti, dan menjadi petunjuk dan dalil tentang kebenaran ayat-ayat kauliyah. Dan Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum innahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan mau menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Fusilat ayat 53. Ilmu Allah Ta'ala ini diturunkan kepada al-insan sebagai penerang di perjalanan agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Nah, begitu teman-teman sekalian. Dengan kesimpulan, apabila ada pertentangan tentang ayat kauniyah dan ayat kauniyah, yaitu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki nilai kebenaran yang mutlak atau al-haqiqah al-mutlaqah, karena langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tetapi pemahaman terhadap wahyu yang memungkinkan beberapa alternatif pemahaman tidaklah bersifat mutlak, sedangkan ilmu yang didapat dari alam semesta memiliki nilai kebenaran yang nisbi atau relatif dan tajribi atau eksperimentatif, atau dengan istilah al-haqiqah al-tajribiyah. Kebenaran yang mutlak harus dijadikan burhan atau alat untuk mengukur kebenaran yang nisbi. Jangan sampai terbalik. Justru
Kebenaran yang mutlak diragukan karena bertentangan dengan kebenaran yang nisbi atau relatif dan eksperimentatif. Sejarah ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa suatu penemuan atau teori yang dianggap benar pada suatu masa digugurkan kebenarannya pada masa yang akan datang. Hal itu disebabkan keterbatasan manusia dalam mengamati, menyembunyikan, dan menyimpulkan segala fenomena yang ada dalam alam semesta. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara kesimpulan yang didapat oleh manusia dari Al-Kaun dan wahyu, yang harus dilakukan adalah menguji kembali kesimpulan tersebut atau menguji kembali pemahaman manusia terhadap wahyu. Logikanya, wahyu dan alam semesta semua berasal dari Allah yang mengatur dan yang maha benar. Sekian, terima kasih, syukran. Dengan quotes hari ini, Allah tidak pernah mengakhiri apapun dengan hal negatif. Allah selalu mengakhiri dengan positif. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita karena kasih-Nya tiada bersyarat. Undur mangkola walatang dur mangkola. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.